Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Nah, sahabat-sahabat sekalian, hal yang paling sering dilakukan oleh barisan sakit hati, gerombolan pembenci khususnya ternak onta dan ternak banteng, yakni melakukan provokatif, melakukan adu domba terhadap rakyat dengan negara, terhadap Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan Bapak Joko Widodo serta Mas Gibran Rakabuming Raka. Akibat dari kebiasaan yang kemudian sering dilakukan oleh barisan sakit hati, kini Ibu Irma Suryani membungkam omon-omon yang sering dilakukan ataupun yang sering dilontarkan oleh barisan pembenci. Dan Ibu Irma Suryani meminta ketika misalnya mereka memang memiliki data terkait kesalahan ataupun pelanggaran hukum yang pernah dilakukan oleh Bapak Jokowi, maka silahkan laporkan. Jangan hanya modal asumsi, jangan hanya omon-omon doang, lalu kemudian membawa label aktivis untuk kemudian melakukan serangan terhadap Bapak Jokowi dan keluarganya. Nah, tak perlu berpanjang lebar, seperti apa videonya, kita simak berikut ini. Nah, saya selalu juga ingin menyampaikan kepada semua kawan-kawan aktivis di Indonesia, gitu ya, Bang. Coba lakukan kritisi yang konstruktif, gitu toh. Jangan semuanya, udahlah. Kalau Jokowi itu udah masa lalu gitu loh. Artinya dia sudah selesai. Ya kan sekarang presiden kita Prabowo, Gibran. Nah, yuk kita lihat ini loh, lihat ini. Nggak usah lagi lihat ke belakang. Kalau misalnya ada yang sampai menyatakan bahwa adili, ya saya pribadi nggak ada masalah, saya pribadi nggak ada urusan kok sama Pak Jokowi itu. Adilin aja. Yang penting punya bukti, punya data, punya fakta, itu aja. Bawa ke penegak hukum gitu kan. Itu bagi saya itu adalah konstitusional. Kalau memang itu mau bisa dilakukan, kenapa? Ya itu hak mereka, karena memang hukum itu memang harus ditegakkan. Tapi kan jangan kemudian melakukan provokasi gitu. Bawa buktinya, sampaikan ke pihak yang berwajib. Nah, baru kemudian itu bisa kita mintai pertanggungjawaban gitu. Nah, ini yang saya maksud. Kak Irma ini juga mungkin Kak Irma orang yang paling konsisten ya selama ini ketika Pak Jokowi itu diserang dengan cara-cara yang menyebarkan DFK ya. Kalau masalah gugat menggugat itu hak orang ya Kak Irma. Tapi ketika Pak Jokowi diserang dengan disinformasi, fitnah dan kebencian, Kak Irma kan selalu ada di barisan paling depan untuk meluruskan itu ya kan. Nah, misalnya contoh yang terakhir itu Abraham Samad dan kawan-kawan ya kan melaporkan Pak Jokowi dalam konteks pagar laut supaya KPK menyeret Pak Jokowi ke pengadilan. Nah itu gimana? Apa itu model aktivis, model seperti itu? Ya kan? Kan selama ini kan mereka selalu menggunakan statusnya ketika mereka menghadap kemudian press conference ke media itu kan kami aktivis ya kan begitu. Kami intelektual, kami akademisi. Saya kira nggak ada masalah juga loh Bang. Kalau saya pribadi ya, mereka mau melaporkan juga bagi saya nggak ada masalah. Kalau sesuai dengan konstitusi, mereka melaporkan ke KPK bawa data, kan gitu, bukan asumsi. Bawa data dong. Kalau KPK kan menggunakannya bukan asumsi tapi data. Kalau memang punya data, ya nggak ada masalah. Kita juga nggak boleh bilang itu itu hanya sekedar nggak boleh juga, nggak apa-apa. Saya selalu bilang kalau bawa bukti. Alat kan KPK perlu 2 alat bukti katanya kan kalau penegakan hukum, bawa buktinya baru kemudian laporkan. Kan nggak apa-apa juga, itu hak warga negara untuk melakukan pelaporan gitu kan. Saya sih nggak ada persoalan gitu, cuman jangan by asumsi, jangan menggiring opini publik, itu aja yang saya harapkan, itu jangan menggiring opini publik. Contoh nih, ada akademisi yang menyampaikan kemarin di TV One bilang bahwa dengan adanya banyak masyarakat yang datang ke rumah Pak Jokowi itu merupakan show of force. Ya. Ya kan? Harusnya nggak boleh. Peneliti BRIN itu, ya kan? Kan gini, perempuan loh. Iya, Prof. Siti Zuro saya tahu. Jadi saya bingung juga kalau misalnya saya berpikirnya kalau hak politik Pak Jokowi itu dicabut, baru nggak boleh mereka dia menerima tamu dan lain sebagainya dalam hal ada kaitan politik. Tapi saya nggak ngelihat
orang datang itu ada unsur politik, karena kan mereka datang cuma mau foto, cuma mau salaman gitu, dan itu tidak didesain gitu. Mereka datang bersilaturahim gitu. Nah, kenapa harus dikait-kaitkan dengan hal-hal yang berbau politik gitu? Kecuali Pak Jokowi melakukan itu dalam rangka show of force, beda gitu loh. Tapi saya nggak ngelihat itu, makanya saya bilang kalau hak politiknya dicabut, baru dia nggak boleh melakukan hal-hal yang berbau politik, ya kan, politik praktis bang ya. Tapi kan ya masa orang silaturahmi nggak boleh gitu. Itu juga saya bingung. Padahal dia peneliti katanya ya. Ya saya bingung kenapa gitu, kenapa beliau bicara seperti itu. Malah itu justru kontraproduktif untuk beliau juga gitu ya. Masa seorang akademisi bicara begitu, kan Tanpa itu juga fakta, tanpa data. Iya, saya tuh ada ya salah satu sahabat saya gitu dari daerah gitu datang ke sana untuk bersalaman gitu. Ikut antrian itu ya? Iya, saya tanya kenapa? Ya enggak, memang seneng aja gitu. Loh kalau begitu emang kita boleh menghalangi kan nggak boleh. Iya. Nah kecuali misalnya Pak Jokowi berkampanye. Oke. Berkampanye gitu, itu nggak boleh untuk Gibran. Tapi kalau Pak Jokowi pergi ke desa-desa misalnya kan ngobrol, apa nih masalah yang belum selesai, nanti beliau sampaikan kepada Pak Prabowo, kan itu justru membantu sebenarnya, membantu pemerintahan gitu. Toh kan Pak Jokowi udah selesai, nggak mungkin jadi apa-apa lagi dia nih. Jokowi ini nggak bakal jadi apa-apa lagi gitu loh ya. Sudah selesai. Kalau Kak Irma melihat itu kedatangan masyarakat ke Jalan Sumber itu organik atau benar dimobilisasi seperti tuduhan peneliti BRIN itu? Kalau menurut catatan Kak Irma gimana? Saya itu bertanya sama orang yang datang bahkan, gitu ya. Dia datang itu karena memang pengen ketemu, pengen ngobrol, gitu. Dulu waktu mau jadi presiden, mereka nggak bisa, ya. Mereka kagum, mereka percaya, mereka sayang. Waktu menjadi presiden nggak bisa ketemu. Nah sekarang lah mereka bisa melakukan itu, melampiaskan kangennya, kagumnya dan lain sebagainya. Menurut saya itu aja. Dan berapa sih yang hadir, dan emang di situ Pak Jokowi orasi kan enggak. Dia datang salaman foto pulang. Foto udah. Iya benar. Datang salaman foto pulang. Tidak ada satupun orasi, tidak ada satupun pembicaraan mengenai pemerintah. Ngobrol aja paling pemerintah, hanya, mengenai pemerintahan, jalannya pemerintahan nggak ada diskusi-diskusi juga gitu. Terus yang kita khawatirin apa gitu? Berarti apa itu berarti? Itu hanya bentuk kebencian aja barangkali, ekspresi kebencian aja. Sehingga itu dituduh tidak ada yang namanya politik, nggak ada yang tidak direncanakan, semuanya by design. Seolah-olah tamu-tamu yang datang itu direncanakan saya mau kasih tahu gini, oleh Pak Jokowi gitu. Pagar laut ya. Tim yang enggak, saya mau ngobrol sedikit. Pagar laut. Ya. Pak Trenggono itu menterinya siapa sih waktu di Jokowi? Menterinya Pak Jokowi? Iya, yang endorse siapa? PAN. Nah, PAN kan? Kan wakil ketua umum PAN kan? Nah, kenapa Pak Jokowi yang dituduh bahwa itu orangnya Pak Jokowi? Enggak dong, orang partai politik loh. Orang berarti orang di mana siapa yang mengendorse dia? Bahlil yang mengendorse misalnya Golkar, misal nih ya. Berarti kan orang Golkar dia, bukan orangnya Prabowo. Meskipun ketika dia jadi menterinya Pak Prabowo, berarti dia adalah pembantunya Pak Prabowo yang di-endorse oleh partai politik gitu loh. Itu yang saya ingin sampaikan sama kita semua. Makanya saya kemarin menyinggung partai politik. Gitu ya, bahwa partai politik hari ini betul-betul harus bertanggung jawab juga atas endorsement mereka terhadap ke kabinet. Gitu, nggak bisa juga semuanya disalahkan ke Pak Prabowo. Kenapa? Presidensial kita ini kan banci. Setengah presidensial, setengah parlementer. Ya. Ya toh? Jadi presiden masih tergantung ke parlemen, parlemen juga tergantung kepada partai politik. Karena kan isi parlemen semuanya partai politik. Ya. Nah, yang begini-begini masyarakat kan belum paham, Bang. Jadi ya kita yang paham ini harus menyampaikan kepada publik. Nah, saya salah satu anggota DPR, wakil rakyat yang selalu ingin meluruskan kepada masyarakat supaya masyarakat paham. Ini loh masalahnya. Oh, ini loh. Bukan pembelaan-pembelaan tanpa dasar, tanpa fakta, enggak juga. Kalau memang salah, Mulyono, ya tangkap aja. Nah iya kan, kalau punya bukti, kenapa enggak? Kan harus ada pertanggungjawaban juga. Iya. Gitu loh, nggak ada masalah. Tapi kan harus by
by by data. Iya, iya. Jangan by narasi gitu loh. Jadi selama ini mereka kebanyakan by narasi menurut Kak Irma. Ya sampai hari ini kan kita belum lihat datanya. Termasuk Fufu Fafa ya. By narasi semuanya. Nah kalau by narasi kan berarti kan itu kategorinya kan disinformasi Kak Irma. Bang, kita ini kan aktivis-aktivis itu kadang orang-orang pinter. Contoh, misalnya ada yang melaporkan Pak Jokowi dengan bukti LHKPN. Anggota DPR itu sekarang ini ada anak bupati, gubernur, wali kota, mantan bupati, mantan gubernur, mantan wali kota. Ada pengusaha, ya kan? Nah, mereka kan semua punya bisnis. Di luar jadi anggota DPR, mereka punya bisnis sendiri-sendiri loh. Ya. Nah, kalau kemudian LHKPN-nya bertambah setiap tahunnya, kan wajar karena mereka kan punya bisnis. Kayak saya contohnya, saya punya catering, ya kan? Saya punya usaha di luar. Kan kalau LHKPN saya nambah kan wajar. Ya. Bukan sesuatu yang apa namanya yang bisa bisa disebut bahwa itu ilegal. Karena apa? Karena LHKPN itu adalah laporan yang harus bisa dipertanggungjawabkan. Ya, ya. Ketika kita ngisi itu harus ada datanya. Misalnya tanah saya di sini, ini ada sertifikatnya, gitu loh. Tanah saya di sini ada sertifikatnya, nomornya sekian. Setiap tahun pasti naik tanah. Ya, Kan? kemudian penghasilan saya dari ini sekian, gitu kan. Kemudian deposito saya segini, kan deposito juga ada bunganya tambah kan. Nah itu kan di LHKPN itu jelas sebenarnya. Jadi LHKPN itu yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah kecuali justru gini, orang itu kaya raya, tapi LHKPN-nya rendah. Nah itu perlu dicurigai gitu. Atau ada yang mendadak tiba-tiba LHKPN-nya fantastis gitu ya. Nah itu kan ada perlu. juga. Kalaupun itu mau ditelisik nggak ada masalah. Wajar kan masyarakat juga melakukan kontrol. Iya. Ya, kalau saya sih sebenarnya nggak ada persoalan Bang. Hanya yang saya ingin sampaikan adalah mbok kita itu belajar elegan. Itu sebagai aktivis ya, sebagai politisi itu elegan. Kita orang yang berpendidikan, kita tahu hukum itu seperti apa, ya kan, mau melaporkan itu harus seperti apa gitu, nggak ada masalah. Menurut mereka kan mereka sangat elegan Kak Irma. Iya kan nggak apa-apa juga lah mereka malah berasa seperti itu kan, kita bilang juga nggak boleh juga kita bilang, lu nggak boleh ya merasa seperti itu, nggak bisa. Makanya saya setiap kali selesai debat kan kita pasti tos-tosan, kita ngobrol bareng, ketawa-tawa gitu ya. Karena kita tahu ini adalah konsumsi publik gitu ya. Konsumsi publik yang memang harus dipahami oleh publik. Nah publik lah yang akan menilai gitu loh. Ya, jadi ya beginilah kita hari ini. Tapi memang kehadiran Kak Irma selama ini kan membalans ya. Karena walaupun ya pasti kayak Kak Irma dengan sejumlah aktivis itu kan pasti adik-adik junior lah ya kan. Mungkin di panggung tuh kelihatannya kan, wow gontok-gontokan gitu loh. Tapi kan setelah itu kan nggak ngopi bareng juga barangkali. Tetapi ketika sebuah fakta dibelokkan atau bahkan sebuah informasi yang sebenarnya nggak ada faktanya diglorifikasi seolah-olah ada faktanya, itu kan Kak Irma lakukan selama ini. Iya, itu yang saya lurusin. Itu yang saya lurusin. Bukan membela tapi meluruskan. Tapi kan mereka menganggap Kak Irma itu justru barisan paling depan pembela Pak Jokowi kan begitu selama ini. Saya sampaikan kepada mereka semua, kepada teman-teman, kalau punya bukti silakan laporkan. Saya bilang begitu, bukan saya bilang jangan laporkan ya, enggak. Saya bilang kalau punya bukti, punya data, ya kan silakan, nggak apa-apa. Ya. Nggak ada masalah Bang, laporan yang disampaikan oleh Abraham Samad dan kawan-kawan itu, di situ juga saya lihat ada Pak Mas Eros Jarot ya, nggak ada masalah, Mas Eros itu guru politik saya loh. Iya. Ya? Tapi ketika saya berbeda pendapat sama beliau kan juga nggak ada masalah. Iya. Ya ada persoalan bagi saya. Saya sering kok misalnya saya begini, beliau bilang, Ma yuk ke rumah Godong kita ngobrol, ya nggak ada apa-apa kan, kita diskusi. Kalau dia panggil saya ya saya datang. Tapi kalau ada waktu saya datang pasti. Nikmatnya kita hidup di era demokrasi sekarang kan, Kak Irma kan begitu. Sangat menarik pernyataan-pernyataan yang kemudian disampaikan oleh Ibu Irma Suryani Chaniago sebagai pukulan telak untuk barisan pembenci, barisan sakit hati yang selama ini nyinyir, yang selama ini sibuk melakukan adu domba, provokasi terhadap
Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Pak Jokowi. Keinginan kalian untuk melakukan pemecah belahan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo, saya kira ini hanya sebatas halusinasi. Nah, bagaimana respon sahabat-sahabat sekalian? Tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, salam akal sehat, NKRI harga mati.